Tonight. Jadi selamat petang kamu semua. I'm so happy to be here with you, Saya begitu gembira dapat berada di sini bersama dengan kamu, to be able to come and share with you the love of Jesus Christ, untuk datang dan dapat berkongsi dengan kamu kasih Kristus. the most pure love you can ever have. A love that we all look for in life. Satu kasih yang kita selalu inginkan dalam hidup. In 2005, Pada tahun 2005, my body started to experience some pain. jadi badan saya mula mengalami rasa sakit. My feet begin to swell up. Jadi kaki saya mula bengkak. I couldn't walk. Saya tidak boleh berjalan. And after a few months of excruciating pain, Selepas beberapa bulan sakit yang begitu teruk, I went to see the doctors. saya pergi berjumpa dengan dokter. The doctors said, you have gout. Dokter mengatakan saya mempunyai gout. After a few years of treating me for gout, Selepas beberapa tahun, the doctors then changed and said, you have arthritis, not gout. dan kemudian dokter mengatakan kamu punya arthritis, bukan gout. And for 17 years, Dan untuk 17 tahun, I suffered with arthritis. di mana saya sakit karena arthritis, Inflammation of the joints, yaitu keradangan pada sendi, pain in my body. sakit pada badan saya. If you can see from there, one of my fingers is deformed from some of that inflammation. Jika kamu boleh melihat dari sini, di mana kamu melihat jari saya, di mana ada kecacatan, And I suffered with pain. dan saya sengsara karena sakit. But I was a Christian at that time. Tapi pada masa itu saya adalah orang Kristen, And I believed with all my heart that Jesus can heal. dan saya percaya dengan sepenuh hati saya di mana Yesus dapat menyembuhkan. And one day in 2017, Dan pada satu hari pada tahun 2017, I was believing God all this time that God is going to do that for me. di mana saya percaya dengan sepenuh hati saya di mana Tuhan akan melakukan itu untuk saya. And one afternoon in 2017, Jesus touched me and I was completely healed of arthritis. Dan pada satu petang pada tahun 2017, Yesus telah menyentuh saya dan saya sembuh sepenuhnya daripada penyakit arthritis. That I stand in front of you Dan saya berdiri di depan kamu and declare to you dan mengumumkan kepada kamu that Jesus saves di mana Yesus menyelamatkan and Jesus heals. dan Yesus menyembuhkan. He saved me Jadi dia selamatkan saya and He healed me. dan dia sembuhkan saya. He set me free. Dia bebaskan saya. Today I can jump, Hari ini saya boleh melompat, I can dance, saya boleh menari because Jesus is a healer. karena Yesus adalah penyembuh. You ask and say, how can Jesus heal? Mungkin kamu bertanya macam mana Yesus boleh menyembuhkan. That song that we sang, Lagu yang kita nyanyikan, His precious blood. yaitu darahnya yang berharga. Jesus died on the cross Yesus mati di kayu salib to save us, untuk selamatkan kita, to heal us, untuk sembuhkan kita, to change us, untuk mengubah to kita, mend our broken relationships, untuk kita punya hubungan dengan, to deliver us from the demonic, untuk bebaskan kita daripada kuasa iblis, to take us to heaven, bawa kita ke surga, but also to enable us to live life. tapi juga untuk membolehkan kita hidup. Life can be hard. Hidup mungkin sukar, Life can be very hard. hidup itu mungkin sangat sukar, Add to life sickness and disease. ditambah lagi dengan penyakit dalam hidup. There's so many stories that you find in the Bible, Ada begitu banyak cerita yang kamu boleh jumpa dalam in Alkitab, the Word of God. di dalam firman Tuhan. And Jesus didn't just come. If you read the Bible and you know the Bible, Dan Yesus bukan saya datang, He didn't just come to save us from hell dia bukanlah hanya datang untuk selamatkan kita daripada neraka, so that we can make heaven our home, tapi supaya kita boleh jadikan surga itu rumah kita. but He came to also
change our lives and heal us and deliver us. Dia juga datang untuk mengubah hidup kita, bebaskan kita, sembuhkan kita. One of my favorite stories Salah satu cerita yang paling saya gemari is found in Matthew chapter 8. dalam Matius bab 8, And I'm just going to tell you the story tonight. dan saya akan memberitahu cerita ini kepada kamu, And you can read it, amen, dan kamu boleh membacanya. in your own time. Membacanya dalam masa kamu sendiri. But in this story, there's a man who has leprosy. Tapi dalam cerita ini adalah seorang yang punya penyakit kusta. Many people were following Jesus. Di mana ramai yang mengikuti Yesus. But this man has leprosy. Tapi orang ini mempunyai penyakit kusta. What a horrible disease to have. Jadi penyakit yang begitu teruk untuk dihidapi. People avoid you. Di mana orang akan mengelak daripada kamu. You cannot live with your family. Kamu tidak boleh tinggal bersama dengan keluarga You kamu. are cast aside Kamu dipikirkan. to live and die alone. Di mana kamu hidup dan mati bersorangan. And this man, Dan orang ini he's desperate. yang begitu terdesak. He needs God to touch his life and change it. Dia memerlukan Yesus untuk menyentuh hidupnya dan The mengubahnya. Bible says he comes to Jesus and he kneels before Jesus. Alkitab mengatakan orang ini datang kepada Yesus dan berlutut di depan Yesus. Why is he kneeling? Kenapakah dia berlutut? Because he's desperate. Karena dia begitu He terdesak. has a need. Dia ada keperluan. He knows he has a need. Dia tahu dia ada keperluan. You know what I notice in life? Kamu tahu apa yang saya perasan? That people may have a need, Di mana orang ada keperluan, but they don't like to show that they have a need. tapi mereka tidak ingin menunjukkan di mana mereka memerlukan keperluan itu. We have pride, Kita ada kebanggaan, and so we don't show we have a need. jadi kita tidak tunjukkan di mana kita memerlukan. Maybe everyone else can see that you have a need, Mungkin juga semua orang boleh melihat kamu ada keperluan, but you don't show it. tapi kamu sendiri tidak melihat. But this man was so desperate that he was willing to show it. Tapi orang ini begitu terdesak dan dia sanggup menunjukkannya. And so he kneels down and he says, Jesus, will you heal me? Jadi dia berlutut dan kata kepada Yesus, bolehkah kamu menyembuhkan saya? If you are willing, you can make me clean. Jika kamu sanggup, kamu boleh mentahirkan. You know what Jesus does? Kamu tahu apa yang Yesus lakukan? Jesus has pity on him. Di mana Yesus berbelas kasihan dengannya. Jesus has compassion. Yesus mempunyai kasih. You know, you can have power Jadi kamu boleh mempunyai kuasa because Jesus is God. karena Yesus adalah Tuhan. He can have power, Dia boleh mempunyai kuasa, but power doesn't always means you need to have compassion or you can have compassion. jadi kuasa itu tidaklah bermaksud di mana kamu boleh mempunyai kamu berbelas kasihan. We live in life, we know a lot of people in power with no compassion. Dan kita tahu banyak orang yang mempunyai kuasa tapi tidak berbelas kasih. People who can help but won't help Mereka yang boleh membantu tapi tidak membantu or pretend to help. ataupun berpura-pura membantu. But Jesus has power and he has compassion. Tapi Yesus mempunyai kuasa dan berbelas kasihan. And what does Jesus say to this man? Dan apa yang Yesus katakan kepada orang ini? He says, I am willing. Dia katakan, aku mampu. And I bring this message to you tonight. Dan kekutbakan mesejnya That kepada whatever kamu. your need may be, Apa saja keperluan yang kamu if perlukan. you come to Jesus, Jika kamu datang kepada Yesus, he is saying the same thing to you. Dia akan katakan yang sama kepada kamu. Says, I am willing. Di mana aku mampu, I am willing aku sanggup. that your life can be changed. Di mana hidup kamu akan berubah. Jesus says, I am willing Yesus katakan, aku sanggup. that you can be healed. Di mana kamu boleh Jesus disembuhkan. says, I am willing Yesus katakan, aku sanggup. that you make heaven your Supaya home. kamu jadikan surga rumah Jesus kamu. says, I am willing Yesus katakan, aku sanggup. that you are set free for what is troubling you. Kamu akan dibebaskan daripada apakah yang masalah menyusahkan kamu. Jesus says to you tonight, I am willing that you can have peace. Dan Yesus katakan kepada kamu, aku sanggup saya mempunyai kesejahteraan. And Jesus says, I am willing that you be healed. Dan Yesus juga katakan, aku sanggup dan kamu disembuhkan pada malam ini. Jesus heals Di tonight. mana Yesus menyembuhkan pada malam ini. Jesus is willing for people to be healed. Di mana Yesus sanggup dan ingin orang disembuhkan. There's another story in Mark chapter 2. Ada lagi satu cerita yang lain di mana Markus bab 2. Another story of a desperate man. Satu lagi cerita tentang seorang yang begitu terdesak. In this story, Dalam cerita ini, the man is paralyzed. di mana orang ini lumpuh, No one can help him, tiada siapa boleh membantu but his friends decide
aside to help him. Tapi kawan-kawannya putusnya untuk But membantunya. so many people are surrounding Jesus. Tapi begitu ramai orang mengelilingi Yesus, So the friends take him on a roof of a house. jadi kawan-kawannya membawanya naik ke atas bumbung rumah. They make a hole. Mereka membuat bumbung They lower rumah. the man down to Jesus. Mereka turunkan orang itu kepada Yesus. And Jesus has compassion on this Dan man. Yesus berbelas kasihan dengan orang itu. Again, Sekali lagi, power and compassion. di mana mempunyai kuasa dan juga berbelas kasih. Jesus has the power. Jadi Yesus mempunyai kuasa. We know God has power. Kita tahu Tuhan mempunyai kuasa. We in Malaysia, we know, amen, we believe in God. Jadi di Malaysia kita tahu, kita percaya kepada Tuhan. We believe God is powerful. Kita percaya Tuhan berkuasa. But I'm here to declare to you that He is compassionate. Tapi juga saya memberitahu kepada kamu di mana Dia berbelas kasihan. That God wants to get involved in your life Di mana Tuhan ingin melibatkan diri dengan hidup kamu through Jesus Christ. melalui Yesus Kristus, Through what Jesus did. melalui apa yang telah Yesus And lakukan. Jesus has compassion. Dan Yesus berbelas kasihan. And He heals this man. Dan Dia menyembuhkan orang itu. And this man gets up and walks out of the house completely healed. Jadi orang ini bangun dan berdiri keluar daripada rumah itu sembuh sepenuhnya. And on throughout the Word of God. Dan melalui firman, You have so many stories kamu mempunyai begitu banyak of cerita Jesus touching and healing people. di mana Yesus menyentuh dan menyembuhkan, Casting out the demon possessed. mengusirkan yang dirasuk iblis, The blind to see, the deaf to hear, the lame to walk. yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, dan yang lumpuh dapat Because berjalan. I'm here to say that God is not just up there, Karena saya memberitahu kepada kamu, Tuhan bukanlah hanya berada di atas sana, but God is in our midst. tapi Tuhan ada di kalangan kita. I'm here to say that God's not just up there, He's not involved with your life. Dan saya mengatakan Tuhan bukanlah hanya di atas dan tidak terlibat dengan hidup kamu, But Jesus is involved with your life. tapi Yesus terlibat dengan hidup kamu. Jesus wants to be a part of your life. Yesus ingin menjadi sebagian daripada hidup. Jesus understands your suffering. Yesus paham kesengsaraan. He knows the pain. Dia tahu sakit kamu. He knows your difficulties. Dia tahu kesusahan kamu. And He has compassion. Dan dia berbelas kasih. And if we will reach out to Him tonight, Dan yang kita mencapai kepadanya, and we will turn our eyes to Him, dan kita berpaling kepadanya, and we will be like these men. dan kita seperti orang ini. Maybe some of you came tonight, your friends brought you like the paralyzed man. They brought you, they said, come with me tonight to this place. Mungkin kamu di sini di mana kawan-kawan kamu membawa kamu seperti kamu lah orang yang lumpuh yang dibawa oleh kawan-kawan mereka. Maybe some of you, amen, you came here on your own. Mungkin kamu ada daripada kamu yang datang dengan sendiri. But I'm saying to you tonight, Tapi saya katakan kepada kamu malam ini, that you must humble yourself before you see God. kamu perlu merendahkan diri kamu di hadapan Allah yang perkasa, His name is Jesus. di mana namanya Yesus. And if you will cry out to Him, Dan kita menyeru He kepadanya, will come into your heart. dia akan masuk ke dalam hati kamu. He will change your life. Dia akan mengubah hidup kamu. He will forgive your sins. Dia akan mengampuni dosa. And we all have sinned. Di mana kita semua telah All berdosa. of us have sinned. Kita semua telah berdosa. All of us have struggled with sin. Di mana kita semua bergelut dengan dosa. Some of us want to hide our sin. Ada yang ingin menyembunyikan dosa kita. But God knows we all have sinned. Tapi Tuhan tahu kita berdosa. He wants to forgive that sin Dia ingin mengampuni dosa tersebut so that you can make heaven your home. supaya kamu menjadikan surga rumah kamu. He wants to touch your life Dia ingin menyentuh hati and hidup heal kamu, you tonight. di dalam hidup kamu. But you must humble yourself before Him. Tapi kamu perlu merendahkan diri kamu di depannya. You must bow to Him. Kita perlu berlutut padanya. You must surrender to Him. Kita perlu menyerah kepadanya. I say, Lord, I believe. Dan katakan, Tuhan saya percaya. I believe in You. Saya percaya kepadamu. Come into my heart. Masuklah ke dalam hati saya. Change my life. Ubahlah hidup saya. Every single person you saw on the stage tonight, Semua orang yang kamu lihat di atas pentas pada malam ini, at one point in their life, ada satu masa dalam hidup mereka, they also did that. mereka juga telah melakukan itu. You heard the testimony of Mr. Wong. Kamu telah mendengar kesaksian Mr. Wong. And Mr. Wong, if you don't know, Mr. Wong is actually a professor in a university. Dan jika kamu tidak kenal Mr. Wong, di mana dia adalah seorang profesor di university. He likes to say just science, but actually he's a professor. Dia selalu mengatakan dia mengajar saya, tapi dia seorang profesor. And he said, the fool says there is no God. Dan
Dia katakan, yang bodoh katakan tiada Tuhan. Because that's what they like to say. There is no God. Karena itu yang mereka suka katakan di mana tiada Tuhan. But there was a point in his life. Tapi ada satu masa dalam hidupnya. You heard it from his own words. Dan kamu mendengar di mana kata-katanya sendiri. That he had to humble himself. Di mana dia perlu merendahkan dirinya. And surrender his life to Jesus. Dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. You heard my daughter, she testified. Kamu telah mendengar kesaksian anak perempuan She's brought up in a Christian home. yang besar di rumah Kristen. Nothing to complain about. Jadi tiada apa yang perlu She has mengadikan. parents that love her. Dia ada ibu bapa yang mengasihi But what dia. did she say she had? Tapi apa yang dia katakan dia? She had anger problems. Dia ada masalah kemarahan. Because we all have sin inside of Karena us. kita semua punya dosa di dalam diri kita. And she could listen to advice. Dan dia akan mendengar nasihat. But she couldn't change herself. Tapi dia tidak dapat mengubah dirinya sendiri. She came to church and heard the preaching. Dia datang ke gereja dan mendengar khotbah. But she couldn't change herself. Tapi dia tidak dapat mengubah dirinya. But she did the right thing. Tapi dia lakukan perkara yang betul. She surrendered to Jesus. Dia menyerah kepada She Yesus. said, Jesus, I need you. Dia katakan, Yesus, saya perlukan I kamu. grow up in a Christian home. Yang besar di rumah I may Kristen. go to church. Yang dia pergi ke gereja. But even I need you. Tapi saya juga perlukan kamu. And Jesus came into her heart. Dan Yesus masuk ke dalam hati. And Jesus changed her life. Dan Yesus mengubah hidupnya. And that can be your story tonight. Nah, itu boleh menjadi cerita kamu pada malam ini. Maybe 5 years down the road. Mungkin 5 tahun selepas Or 10 years down the road. ataupun 10 tahun. You will be standing on this stage. Kamu berdiri di atas pentas And ini. you will say, Kamu akan bercakap. I came to hear a preacher. Saya datang dan mendengar. And he said to bow my knees to Jesus. Dan dia kata pengkhotbah itu katakan tunduk berlututlah di depan Yesus. And I bowed my knee to Jesus. Dan apabila saya berlutut, And you will testify of what Jesus has done for you. nah kamu dapat memberi kesaksian apa yang telah Yesus lakukan untuk kamu. Jesus wants to save us Yesus ingin menyelamatkan kita from the fires of hell. daripada api neraka. Jesus wants us to be with him in heaven. Yesus ingin kita bersama dengannya di surga. But Jesus also wants to be involved with your life tonight. Tapi Yesus juga ingin melibatkan dirinya dalam hidup kamu pada malam ini. You can allow that to happen. Kamu boleh membenarkan itu berlaku. I want to have your head bowed and eye closed tonight. Dan saya ingin kamu semua tunduk kepala kamu dan tutup mata kamu. You heard some great music tonight. Dan kita telah mendengar musik-musik yang hebat pada malam ini. You had some great worship service. Dan kita ada kebaktian yang hebat. You heard some fantastic testimonies. Dan kita telah mendengar kesaksian yang begitu hebat. And tonight you heard the word of God being preached. Dan malam ini kamu juga telah mendengar firman Tuhan yang kita khotbahkan. And I believe there's faith in this place. Dan saya percaya ada iman dalam diri. And I believe the Holy Spirit is moving in this place. Dan saya percaya Roh Kudus sedang bergerak di tempat ini. And God is bringing conviction upon your heart. Dan Tuhan yang melakukan sambitan dalam hati kamu. If you've come tonight Jika kamu datang pada malam ini and you are not a Christian, dan kamu bukan orang Kristen, you are not saved, you are not born again, kamu belum lagi diselamatkan, belum lagi dilahirkan semula. you know you have sinned. Kamu tahu kamu ada dosa. And maybe you try to stop your sin, but you can't stop on your own. Mungkin kamu coba menghentikan dosa kamu, tapi kamu tidak menghentikannya sendiri. Or maybe you just don't care Ataupun mungkin kamu tidak bisa, because you like your sin. kamu suka dengan dosa itu. But right now, Tapi sekarang the Holy Spirit Roh Kudus is convicting you. sedang memberi sambitan padamu. Put down your pride. Jadi letakkanlah keangkuhan itu. Kneel. Berlututlah, Kneel. berlututlah. Surrender your life to Jesus. Serahkan hidup kamu kepada Yesus. Ask Him for forgiveness for your sins, Meminta pengampunan untuk dosa kamu. and He will forgive you. Dan dia akan mengampuni kamu. Ask Him to come into your life, Mintalah dia masuk ke dalam hidup kamu. and He will come into your life. Dan dia akan masuk ke dalam hati kamu. But you must do that. Tapi kamu perlu lakukan itu. And if you are not a Christian tonight, Jika kamu belum lagi menjadi orang Kristen pada malam ini, want to come to Jesus. dan kamu dikatakan kamu ingin datang kepada Yesus. I heard tonight, Saya mendengar pada malam ini, and I want to surrender my life to Jesus. dan saya ingin menyerahkan hidup saya kepada Yesus. You lift up your hands, Kamu angkat tangan kamu, and we are going to pray with you tonight, dan kami akan berdoa bersama dengan all across this place. jadi semua yang ada di tempat ini.
Say, I want to give my life to Jesus. Saya berikan hidup saya kepada Yesus. Don't let this moment pass. Dan biarkan kamu terlepas peluang ini, Say, I want to give my life to Jesus. di mana kamu ingin berikan hidup kamu kepada You Yesus. lift up your hands. Kamu angkat tangan, Say, yes, that's me. katakan ya itulah I see saya. that hand. Jadi dengan tangan yang terangkan, Anyone else tonight? ada siapa lagi pada malam ini? One brave soul. Ada satu jiwa yang berani. I know there are many more. Saya tahu ada banyak lagi. You say, yes, I want to give my life to Jesus. Yang katakan ya saya berikan hidup saya kepada You Yesus. lift up your hands. Kamu boleh angkat tangan. Amen. I see that hand. Saya Anyone nampak else? tangan tersebut. My brother, if you lifted your hand, Jadi saudara yang telah mengangkat tangan, saya nampak tangan tersebut. would you come? We want to pray with you tonight. Boleh kamu berdiri dan datang ke depan ingin Come berdoa and bersama surrender. dengan Come. kamu. Come. We want to Kita pray boleh with you datang tonight. dan berdiri di hadapan dan berdoa bersama dengan. I need someone to come and pray with them tonight. Jadi saya Hadirin mereka semua mempersiapkan hati kita pada malam ini untuk mendengar kepada firman Tuhan. Angkat tangan kita bersama sebagai tanda berserah kepada Tuhan.